Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan pick a card reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance saja. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Oke guys, tema pick a card reading kali ini mengenai apa yang membuat orang terkesan sama kamu. Nah, di sini tersedia 3 file ya guys, dan aku sudah kasih tanda untuk setiap filenya ya. Ini ada file 1, aku kasih tanda dengan bunga ulat bulu berwarna merah. Lucu ya guys ya. Kemudian ini file kedua, aku kasih tanda dengan bunga mawar berwarna pink. Ini wangi loh guys. Wangi sekali ya, bunga mawar kampung. Kemudian ini file ketiga. Wah, cantik juga nih guys ya. Aku kasih tanda bunga air mata pengantin berwarna pink. Oke guys, seperti biasa ya guys, gunakan selalu intuisimu untuk memilih file 1, file 2, file 3. Hai file 1, ini file kamu, buat kamu yang pilih file 1 ya. Bunga ulat bulu berwarna merah. Oke. Ini file kamu ya guys, dan aku sudah shuffle sebelumnya ya untuk mempersingkat waktu. Di sini ada 2 file ya. Yang ini file untuk cek energi dan situasinya, dan ini file untuk mendapatkan pesan dari universe. Oke, sekarang kita akan lihat ya, ada apa di file 1. Oke, di sini ada 2 of cups, lalu ada the stars, ada the devil, kemudian ada queen of swords, lalu ada 9 of wands. Next, ada 8 of cups, ada 10 of pentacles, ada 6 of pentacles, ada 7 of wands, and last one ada the moon. Wow. Ini adalah tebaran cards buat kamu yang pilih file 1 ya guys ya. Sebelum kita mulai reading, kita cek dulu energi dan zodiak-zodiak yang ada di file 1 ya. Nah, untuk file 1 ini ya, zodiak-zodiaknya itu ada yang berasal dari earth signs, zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada juga dari water signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada juga dari fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Kemudian ada juga dari air signs, Aquarius, Gemini, and Libra. Semua zodiak ada di sini ya guys ya. Ngumpul semua zodiak, energinya ada di sini. Namun yang kuat atau strong energinya ini berasal dari zodiak Pisces, kemudian dari zodiak Capricorn, dan dari Aquarius juga ya guys ya. Well guys, sekarang kita akan mulai reading. Apa yang membuat orang terkesan sama kamu? Mari kita cek di sini ya guys ya.
Di sini ya, mulai dari sini ya guys ya. Mulai dari Two of Cups. Orang terkesan dengan kelembutan yang kamu punya ya guys ya. Kelembutan yang kamu miliki itu membuat orang susah untuk melupakan kamu loh guys ya. Kalau mantan ini susah move on sama kamu ya, karena kamu adalah orang yang penyayang, lembut ya, penuh kasih, penuh cinta ya. Orangnya juga ramah ya, baik hati ya. Sulit sekali ya orang-orang melupakan dirimu ini loh guys ya. Orang-orang terkesan dengan kelembutan kamu ya. Mereka terkesan dengan sikap kamu, pembawaan kamu yang begitu hangat dan menyenangkan. Beberapa orang merasa nyaman ketika bersama dengan kamu ya. Kamu ini adalah orang yang bisa memberikan kenyamanan pada orang-orang di sekitar kamu ya. Kamu bisa jaga lisan kamu dengan baik, kamu bisa jaga sikap dan tingkah laku kamu, sehingga orang-orang tidak mudah tersinggung dengan apa yang kamu sampaikan ya. Orang-orang tidak mudah untuk marah juga sama kamu ya, karena kamu bukanlah orang yang suka memancing amarah orang lain gitu loh guys ya. Kelembutan kamu ini bisa meredakan orang ya. Justru kelembutan kamu ini bisa membuat orang reda ya. Emosional orang itu bisa jadi reda karena kehadiran kamu ya. Nah, jadi di sini orang-orang terkesan sama sikap lembut yang kamu miliki ya. Kamu yang lembut, tutur kata kamu yang halus, yang beretika, yang punya sopan santun ya, yang beradab ya. Beberapa dari kamu ini ya, orangnya menjunjung tinggi moralitas ya, etika, tata krama. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan orang-orang sangat menyukai kedekatan kebersamaannya dengan kamu karena pembawaan kamu yang hangat. Kamu adalah orang yang supel, kamu adalah orang yang mudah diajak untuk bersosialisasi atau berinteraksi ya. Kamu ini orangnya ya, beberapa dari kamu orangnya agak introvert atau pendiam ya. Tapi justru itu menjadi daya tarik tersendiri ya mengenai dirimu ini loh guys. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang suka berbicara atau talkative ya, itu suka berteman atau dekat sama kamu karena kamu ini bisa menjadi pendengar yang baik bagi mereka ya. Kamu ini ya, beberapa orang ada yang suka cari kamu ya guys ya, karena kamu ini asik ya untuk dijadikan sebagai tempat curhatan mereka juga ya. Jadi kalau ada masalah, kalau mereka lagi kesel, kalau mereka perlu seseorang untuk mendengarkan, mereka pasti cari kamu gitu loh guys ya. Karena kamu ini orangnya mudah untuk diajak bersantai, hang out, dan mendengarkan keluh kesah mereka gitu ya. Karena kamu adalah pendengar yang baik di sini ya guys ya. Kamu ini juga ya bisa mengerti perasaan orang lain. Kamu paham situasinya. Dan kamu juga ya, beberapa dari kamu ini juga punya energi motivasi ya. Energi healer ya. Energi healing. Kamu juga bisa memberikan petuah, petunjuk, nasihat kepada teman-teman kamu yang sedang membutuhkan ya, kepada orang-orang sekitar ya. Itu kenapa mereka merasa bahwa mereka membutuhkan orang yang seperti kamu, dan mereka merasa nyaman sekali ketika bersama dengan kamu ya guys ya. Mereka merasa berada di zona yang aman ketika bersama dengan kamu, karena kamu ini adalah orang yang penuh dengan kasih dan lembut. Kamu juga orangnya perhatian loh di sini ya. Jadi sangat beruntung sekali orang yang berdampingan atau berpasangan sama kamu ini ya guys ya. Orang yang memilikimu ya, orang yang menjadi pasangan kamu ini sangat beruntung sekali. Karena selain kamu ini bisa menjadi pendengar yang baik bagi pasangan kamu, teman-teman kamu, kamu ini juga orangnya lembut dalam memperlakukan orang itu halus, lembut, sopan gitu loh guys ya. Dan sabar juga ya, sehingga siapa sih yang tidak betah ketika berada di sisi kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Apa yang membuat orang terkesan sama kamu? Di sini ada the stars ya. Kamu yang pilih
file 1 ini ya memiliki aura bintang ya. Beberapa dari kamu ini diselimuti oleh cahaya terang. Kamu orangnya mudah bersinar dalam suatu circle atau komunitas ya. Kamu ini termasuk orang yang berbeda dari orang-orang kebanyakan. Kamu orangnya unik. Ada sesuatu yang ikonik yang ada pada dirimu, entah itu jargon ya atau kata-kata yang unik ya, yang biasanya kamu gunakan dalam berkomunikasi dengan mereka, dan mereka teringat itu loh guys ya. Kemudian ada juga beberapa dari kamu yang punya talenta ya, multi talenta ya, multi talent gitu ya guys ya, punya banyak bakat ya, ada juga gitu loh guys ya. Ada juga ini kamu ini yang memiliki potensi besar ya, memiliki kebiasaan atau kemampuan yang unik. Nah seperti itu, kamu seperti bintang yang bercahaya di antara bintang-bintang lainnya gitu. Kamu yang paling bercahaya, kamu yang paling menonjol ya. Nah mereka terkesan dengan pembawaan kamu yang begitu terang. Mereka itu terkesan dengan potensi atau kemampuan yang kamu miliki. Nah seperti itu ya guys ya. Karena beberapa orang dari kamu yang pilih file 1, aku nangkepnya itu sangat strong, sangat kuat sekali ya. Kalau kamu ini memiliki energi bintang ya, yang sangat bersinar ya, sangat menonjol di antara teman-teman kamu. Kamu adalah orang yang memiliki bakat yang kuat, kemampuan yang besar, atau potensi yang tidak biasa, potensi yang luar biasa, karena kamu unik dan berbeda. Ada sesuatu yang orang-orang pada umumnya tidak punya. Ada sesuatu atau hal-hal yang orang-orang pada umumnya tidak miliki, sementara kamu memiliki itu ya. Dan itu adalah anugerah dari Maha Kuasa. Sebuah potensi, sebuah bakat atau kemampuan yang mana itu merupakan hadiah dari semesta ya buat kamu. Kamu terlahir sebagai seseorang yang berbakat. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next. Apalagi yang membuat orang terkesan sama kamu? Di sini ada the devil. Jangan takut dulu ya guys ya, jangan khawatir dulu kalau ada kata the devil. Di sini ya, orang terkesan dengan kenakalan kamu, dengan keusilan kamu, kejahilan kamu ya. Jadi ada beberapa dari kamu yang orangnya ya agak usil atau jahil sama temannya gitu, suka ngusilin teman sendiri ya, suka ngejahilin teman sendiri dengan melakukan sesuatu ya, sesuatu yang mana itu membuat mereka jadi teringat-ingat sama kamu loh guys ya. Mereka teringat kenakalan kamu, misalnya kayak kamu menggoyangkan kursi ya waktu mereka duduk gitu. Jadi ada momen dimana teman kamu terjatuh, jadinya semuanya ketawa pada lucu gitu loh guys ya. Tapi enggak kebangetan sih ya, kamu ini kocak aja ya. Sesuatu yang kamu lakukan itu tidak sengaja bikin orang ketawa kayak gitu loh guys ya. Nah seperti itu ya. Kadang-kadang kamu menyelipkan pulpen gitu ya di rambut orang, misalnya di rambut teman kamu gitu loh, kayak usil-usil jahil-jahil gitu, tapi tetap safe atau aman gitu ya, tetap apa ya, membuat orang lain itu tidak tersakiti atau tidak tersinggung dengan perkataan atau tingkah laku kamu gitu loh guys ya. Mungkin ada kata-kata yang usil ya kepada teman kamu, yang mana endingnya bikin orang-orang di sekeliling ketawa. Nah kayak gitu loh guys ya, itu yang membuat orang terkesan sama kamu ya. Tingkah laku kamu yang kocak, yang suka usil atau jahil sama teman sendiri. Ya, kemudian next di sini lagi ya. Apa yang membuat orang terkesan sama kamu? Orang terkesan dengan cara berpikir kamu. Ya, beberapa dari kamu yang pilih file 1 ini ya memiliki cara pandang, cara pikir yang berbeda dari orang-orang kebanyakan ya. Cara pikir kamu ini out of the box kayak gitu loh guys ya. Kalau misalnya ya ada suatu kesulitan, suatu masalah ya, atau kesulitan dalam komunitas kamu, dalam circle kamu ya, orang-orang pada memberi ide, memberikan gagasan, solusi, cara menyelesaikan permasalahan itu ya. Dan kamu ini ya, orang yang memberikan gagasan atau ide atau solusi yang unik, yang berbeda dari kebanyakan orang, yang menjadi
solusi yang tepat untuk permasalahan atau kesulitan yang kalian hadapi. Nah, seperti itu loh guys ya. Jadi kamu ini juga termasuk orang yang problem solver ya. Seseorang yang bisa memberikan solusi dalam suatu masalah ya. Bisa menyelesaikan masalah dengan baik karena kamu punya kuncinya, kamu punya jalan keluarnya, solusinya ya untuk bisa menyelesaikan masalah. Dan itu berasal dari cara pikir kamu, cara pandang kamu yang berbeda, yang mana kamu ini bisa melihat suatu masalah ya atau suatu kendala, suatu konflik yang terjadi itu dengan cara pandang yang berbeda ya. Kamu memiliki pemikiran yang tajam di sini ya guys ya. Sebagian daripada kamu adalah orang yang pemikir ya, thinker people ya, orangnya pemikir ya. Itu kenapa sekali berbicara, sekali memberikan solusi ya, itu bisa menjadi solusi yang endingnya benar-benar membantu orang-orang sekitar kamu ya untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang kalian hadapi. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi mereka terkesan dengan cara pikir atau cara pandang kamu dalam menyikapi suatu permasalahan. Nah, seperti itu. Next ya, apa yang membuat orang terkesan sama kamu? Di sini ada apa ini? Oh, Nine of Wands ya. Di sini ya, mereka terkesan dengan dirimu yang begitu tulus ya. Mereka terkesan dengan ketulusan kamu ya guys ya. Kamu adalah orang yang tulus ya, dan sebagian daripada kamu adalah orang yang rela berkorban ya, rela berkorban demi kepentingan orang banyak ya dalam suatu komunitas atau circle kamu ya, baik itu secara material ataupun non material. Kamu bukanlah orang egois ya, tapi kamu orang yang sosialis ya, kamu orang yang suka bagi-bagi rezeki atau bagi-bagi sesuatu yang kamu miliki gitu. Bahkan kalau ada salah satu anggota, salah satu member, salah satu teman kamu yang mengalami kesulitan, kamu itu ibaratnya kayak rela kasih makanan jatah siang kamu ke orang lain yang mana orang itu lagi memerlukan pertolongan atau bantuan. Kalau di kantor gitu ya guys ya, kamu kan dapat jatah makan siang nih ya, tapi ada teman kamu nih yang telat datang terus dapat punishment atau hukuman dari atasan gitu ya, nggak boleh makan siang. Nah, terus kamu tuh nggak tega orangnya ya, terus kamu bantu dia gitu ya, kamu kasih makanan kamu, jatah makan siang kamu kepada dia ya, dan itu kamu memberikannya dengan tulus karena kamu adalah orang yang tulus. Jadi orang-orang yang pernah merasakan ketulusan kamu, pernah merasakan pengorbanan kamu, kamu yang rela berkorban, mereka keingat itu ya, maka mereka jadi terkesan dengan ketulusan yang kamu miliki. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next, apa lagi yang membuat orang terkesan sama kamu? Di sini ada Eight of Cups ya. Mereka terkesan dengan lifestyle kamu ya. Lifestyle kamu ini ya sangat santai sekali ya. Tapi kamu ini meskipun orangnya santai, kamu juga orang yang bisa diajak serius ya. Jadi kamu bukanlah orang yang melulu serius atau santai terus-terusan gitu ya guys ya, tapi kamu ini bisa diajak santai namun bisa diajak serius juga. Nah, seperti itu ya. Mereka terkesan dengan lifestyle kamu yang sangat fleksibel dan juga simple ya. Kamu bisa menikmati hidup, tapi kamu juga bisa diajak untuk berkomitmen ya, atau untuk bermusyawarah, untuk berdiskusi, di mana kamu bisa menghabiskan waktu sendiri ya. Kamu ini tipe orang yang individual, tapi kamu juga tipe orang yang sosialis atau bisa diajak bersosialisasi dan berinteraksi dengan baik ya. Jadi balance gitu, dan mereka terkesan dengan lifestyle kamu yang seperti ini. Beberapa orang juga terkesan dengan kamu ya, cara kamu berjalan ya guys ya. Cara kamu berjalan itu unik bagi mereka ya, berbeda gitu ya guys ya. Sepertinya ada sesuatu yang membuat mereka itu tidak bisa melupakan kamu ya. Cara kamu berjalan ya, gaya pakaian kamu juga di sini ya. Lifestyle kamu itu meliputi fashion juga ya guys ya. Apa yang kamu pakai, misalnya bando, topi ya, sepatu, baju, rompi ya,
mungkin daster kamu juga ya. Kalau kamu misalnya sukanya corak yang bunga-bunga gitu loh guys ya, yang ada bunga-bunganya kamu tuh suka gitu loh guys ya. Dibandingkan teman-teman yang lain ya, teman-teman yang lain suka corak yang polos ya, dalam berpakaian gitu, baju yang garis-garis kotak-kotak biasa. Kalau kamu cewek misalnya kamu suka yang motifnya bunga-bunga gitu, jadi ada khas dari kamu ya, ada yang something special dari kamu, seperti itu loh guys ya. Kalau kamu cowok mungkin kamu suka pakai topi atau pakai kacamata gitu loh guys ya, jadi ada sesuatu yang spesial dari dirimu dan itu yang mereka ingat ya, sehingga itu berkesan pada mereka ya tentang dirimu ini. Nah seperti itu loh guys ya. Oke, next. Apa yang membuat orang terkesan sama kamu? Di sini mereka terkesan dengan kamu yang bisa menciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri ya. Mereka tuh terkesan dengan kamu yang bisa berbahagia dengan dirimu sendiri. Bahkan beberapa dari kamu ini berbakat untuk bisa menciptakan kebahagiaan buat orang lain juga ya. Karena kamu ini orangnya ya peduli, perhatian sama orang lain, tidak tegaan, dan mengerti mengenai perasaan dan situasi orang lain, sehingga kamu ini orangnya mudah bersosialisasi atau berbaur ya. Jadi kamu ini grounded banget orangnya ya guys ya. Kamu selalu ingin memanusiakan manusia gitu loh guys ya. Kamu memperlakukan orang dengan sangat baik ya, dan itu membuat orang merasa senang dengan kehadiranmu. Jadi mereka terkesan dengan kamu yang bisa membawa kebahagiaan ya, yang membuat situasi yang tadinya tegang ya menjadi damai, yang tadinya diselimuti dengan kesedihan berubah menjadi kebahagiaan. Nah seperti itu loh guys ya, dengan kehadiran kamu ya. Beberapa dari kamu orangnya ini ada yang humoris ya, atau suka bercanda atau bikin lelucon yang bikin orang tertawa. Nah seperti itu, dan itu membuat orang-orang jadi bahagia gitu ya guys ya. Jadi ada gelak tawa ya, jadi mereka yang tadinya bersedih jadi tidak sedih lagi, yang tadinya kesel ya jadi emosinya stabil gitu ya, karena adanya kehadiran kamu ini ya, melalui sikap kamu, tingkah laku kamu ya, yang bisa mengubah suasana hati orang lain atau mengubah mood orang lain menjadi lebih baik. Nah seperti itu ya guys ya, mereka terkesan dengan kamu yang mampu menciptakan dan merubah situasi suasana menjadi lebih baik lagi. Nah seperti itu. Apalagi yang membuat orang terkesan sama kamu? Di sini ada Six of Pentacles ya guys ya. Orang terkesan dengan sifat kedermawanan kamu. Jadi beberapa dari kamu ini ya orangnya sangat dermawan ya guys ya. Kamu ini tidak sungkan, tidak segan-segan untuk membagi-bagi rezeki yang kamu miliki kalau itu berlebih ya. Jadi kamu ini orangnya baik hati sekali ya. Beberapa orang terkesan dengan kebaikan hati kamu dan kedermawanan kamu ya guys ya. Kamu adalah orang yang royal, kamu itu berprinsip bahwa kebahagiaan adalah yang utama. Sementara kalau uang, material itu masih bisa dicari. Nah seperti itu. Itu sangat berharga dibandingkan material. Dan material itu masih bisa diusahakan. Tapi cinta tidak bisa dibeli dengan material. Nah seperti itu kayaknya ya prinsip hidup kamu itu ya. Jadi kamu itu tidak materialistis ya. Walaupun kamu berkelimpahan atau punya uang, banyak rezeki, makanya kamu suka bagi-bagi ya. Karena kamu merasa kamu selalu berkecukupan, semesta selalu memberikan kamu rezeki yang banyak. Oleh karena itu, kamu ingin membagikannya kepada orang-orang yang memerlukan. Nah, seperti itu. Dan orang-orang yang melihat momen ini ya, terkesan dengan kebaikan hati kamu yang dermawan ya, yang suka menolong orang, suka membagi-bagikan rezekinya kepada orang yang membutuhkan. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next. Apa yang membuat orang terkesan sama kamu?
Di sini ada Seven of Wands ya. Orang terkesan sama perjuangan kamu di sini ya guys ya. Beberapa dari kamu ini hidupnya tidak mudah ya. Tidak langsung jaya, tidak langsung mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan, tidak, tapi melalui perjuangan ya. Beberapa dari kamu ini adalah orang-orang yang sudah makan asam garam kehidupan yang sangat banyak. Beberapa dari kamu ini sangat struggle sekali, berjuang untuk mendapatkan apa yang kamu mau ya. Jadi semuanya itu tidak gratisan, tapi kamu peroleh dengan kerja keras ya. Beberapa dari kamu memang orangnya ya pekerja keras ya, sosok yang mau berjuang ya, seorang pejuang. Itu kamu loh guys ya di sini. Jadi orang-orang yang tahu cerita hidupmu ya, itu terkesan dengan perjuangan kamu ya, mulai dari nol, mulai dari yang nggak punya apa-apa menjadi orang yang punya apa-apa ya, mulai dari yang tidak tahu apa-apa menjadi orang yang tahu apa-apa. Yang tadinya kamu ini hanyalah orang biasa ya, sekarang kamu bukanlah orang yang bisa dipandang sebelah mata ya, karena perjuangan kamu ini ya membuahkan hasil yang luar biasa ya untuk kehidupan kamu ya. Tentunya apa yang kamu usahakan itu sangat berefek atau berdampak pada kelangsungan hidup kamu, dan orang-orang yang tahu tentang perjuangan kamu ini sangat terkesan ya dengan kamu yang memiliki perjuangan yang besar dalam survive di dalam kehidupanmu ini ya guys ya. Mereka terkesan dengan perjuangan dalam hidupmu ya. Jadi ini ada cerita kamu yang berjuang dalam hidupmu, dari yang tadinya kamu tidak punya apa-apa menjadi punya banyak hal ya, punya banyak benda atau harta atau material dalam hidupmu. Nah seperti itu loh guys ya. Dan mereka tahu cerita kamu untuk mencapai suatu puncak kesuksesan, keberhasilan, mereka tahu itu ya. Dan mereka terkesan dengan perjuanganmu itu ya, karena mereka berpikir bahwa tidak semua orang bisa seperti kamu ya. Sebab kamu ini ya, beberapa dari kamu itu pernah berada di situasi yang terpuruk ya, yang agak susah ya, sulit ya. Kamu pernah mengalami kesulitan hidup ya, baik itu secara ekonomi maupun non material gitu ya. Tapi kamu mampu bangkit dan akhirnya berjuang untuk mencapai suatu kesuksesan, keberhasilan dalam hidupmu, dan endingnya memang kamu mendapatkan itu. Dan mereka yang tahu cerita soal perjuanganmu ini terkesan dengan usahamu yang luar biasa. Perjuanganmu ini sangat mengesankan mereka, dan beberapa dari mereka ya menjadikan kamu sebagai contoh atau teladan ya dalam mengusahakan sesuatu. Nah seperti itu. Next, the last one ya guys ya. Ini apa yang membuat orang terkesan sama kamu? Ada the moon. Orang terkesan dengan intuisi kamu. Kamu yang pilih file 1 memiliki intuisi yang sangat tajam ya. Kamu ini ya bisa mengetahui tentang karakter orang ya, sifat orang ya. Kemudian kamu juga tidak bisa dibohongi orangnya ya. Jadi kalau orang berbohong itu kamu tahu. Nah, dan tebakan kamu, prediksi kamu ini ya selalu tepat ya. Karena kamu ini memang dianugerahi ya oleh Tuhan sebuah intuisi yang tajam ya. Kamu dianugerahi spiritualitas yang berkualitas di sini ya guys ya. Itu kenapa tidak heran kalau kamu itu tahu ini orang baik, ini orang yang tidak baik, ini orang punya niat buruk, ini orang punya niat baik. Kamu tuh tahu ya, secara otomatis gitu ya. Firasat kamu di dalam hati kamu ya, di dalam relung hati kamu itu menyatakan ya, bisa merasakan ada getaran, vibes-nya, vibrasinya ya, energinya itu kerasa, sehingga kamu bisa mengetahui niat orang sebenarnya ke kamu itu apa. Kamu juga bisa baca karakter orang ya. Beberapa dari kamu yang pilih file 1 ini berbakat sebagai seorang healer juga ya guys ya. Kamu bisa memotivasi orang lain loh guys ya. Kamu bisa memberikan motivasi, tuntunan, atau guidance kepada orang
ya kepada orang-orang yang membutuhkan. Kamu ini memang orang yang berbakat. Itu kenapa di sini dikonfirmasi dengan cards dari the stars. Yang aku bilang kamu itu orangnya berbeda dari kebanyakan orang, ya. Dan kamu ini acap kali, ya. Dan kamu ini sering kali, ya, menjadi pusat perhatian ketika kamu berada di suatu acara, party kah, atau di kondangan kah, ya, atau di suatu perkumpulan, di circle atau komunitas kamu, ya. Kamu selalu menjadi pusat perhatian. Apa yang kamu pakai, apa yang kamu gunakan itu selalu terlihat cantik, menarik, wah gitu ya. Walaupun materialnya sederhana, ya, berasal dari materi bahan yang sederhana, tapi ketika kamu pakai itu sangat cocok, ya, serasi di kamu gitu ya guys ya. Nah seperti itu. Jadi kamu ini ya memang punya bakat spiritualitas ya guys ya. Kamu punya bakat spiritual di sini ya. Intuisi kamu sangat tajam ya. Dan orang-orang yang mengetahui bahwa kamu ini memiliki intuisi yang tajam, kamu terbiasa untuk bisa mendeteksi mana orang baik, mana orang yang tidak baik. Ada orang yang tahu, seperti keluarga kamu kah, ya, atau teman-teman terdekat kamu, sahabat kamu. Itu mereka terkesan loh dengan kemampuan kamu yang satu ini, ya. Jadi orang terkesan dengan kemampuan spiritual kamu, ya, terutama dalam hal intuisi di sini. Oke, well guys, ini aja ya readingan buat kamu yang pilih file 1 ya. Begitu banyak sekali ya hal-hal yang menarik yang ada pada dirimu yang membuat orang lain menjadi terkesan padamu. Nah, sekarang kita akan reading oracle-nya. Oke guys, ini oracle buat kamu yang pilih file 1 ya, dengan simbol atau tanda bunga ulat bulu merah ya. Di sini ada apa? Oke, di sini ada practice compassion ya, and be in the presence and dream of the future. Oke, kita akan reading satu persatu ya, message-nya atau pesannya dari the universe for you. Practice compassion. See things from a fresh perspective. Kamu perlu mempraktekkan ya kasih sayang yang ada pada dirimu. Kamu adalah orang yang memiliki ketulusan hati ya, memiliki rasa welas asih, rasa kasihan yang tinggi terhadap sesama makhluk. Maka kamu bisa mempraktekannya ya guys ya, dengan cara-cara yang simple atau sederhana, seperti bisa berbagi materi kepada orang lain yang membutuhkan, berbagi makanan ya, atau apapun ya yang bisa kamu ekspresikan, yang mana itu berdampak untuk kebaikan bersama. Seperti itu loh guys ya. Jadi kamu bisa berbagi kepada sesama untuk mempraktekkan rasa kasih sayang yang kamu miliki ya. Jadi kasih sayang kamu ini ya tidak hanya untuk keluarga, tapi untuk semua makhluk yang ada di muka bumi ini juga ya. Yaitu karena kamu adalah orang yang welas asih, memiliki rasa kasih yang tinggi. Kamu ini tidak tegaan ya. Ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan kamu, maka tolonglah ya. Ketika ada yang membutuhkan bantuan, maka bantulah ya. Tidak hanya manusia, tapi juga hewan-hewan di sekitar kamu. Misalnya kucing ya, atau hewan apa aja ya yang membutuhkan pertolongan. Misalnya kalau kucing-kucing liar kan nggak ada makanan gitu ya guys ya. Dia dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu ya datang untuk minta makanan ya. Kalau kamu memiliki rasa kasihan ya, rasa kasih sayang ya yang tinggi terhadap sesama makhluk, pasti itu kamu otomatis akan langsung berpikir untuk membeli makanan kucing. Dan entah di hari apa ya kamu kasih makanan ke kucing itu ya. Bisa rutin, bisa juga ketika kamu punya waktu senggang ya, kamu memberikan makanan. Nah, itu adalah salah satu bentuk kasih sayang kamu terhadap sesama makhluk ya. Dan alam semesta lah yang akan membalas kebaikan kamu itu ya guys ya. Kamu orang yang tulus, jadi kamu tidak mengharapkan imbalan atau kompensasi atau balasan dari makhluk atau sesama yang kamu udah tolong gitu loh guys ya. See things from a fresh
perspektif. Jadi lihatlah segala sesuatu dari cara pandang kamu yang berbeda, dari perspektif yang segar, dari perspektif yang baru, dari view yang berbeda ya, dari view yang baru. Kamu perlu memahami dan lebih menambah pengetahuan kamu agar kamu mengerti ya bahwa kamu ini hidup di dunia tidak hanya untuk diri kamu sendiri, tapi kamu juga perlu bisa bermanfaat untuk kepentingan orang banyak ya, bermanfaat untuk sesama. Oleh karena itu, kamu perlu mempraktekkan rasa kasih sayangmu, welas asihmu terhadap sesama, terhadap semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Jika ada yang memerlukan pertolongan, bantuan kamu, maka tolonglah, bantulah ya. Dan semesta sangat menyukai itu ya. Setiap apa yang kamu keluarkan, setiap apa yang kamu bagikan, setiap apa yang kamu berikan, semua itu nanti akan balik ke dirimu berlipat ganda ya, dengan berlipat ganda. Jadi kamu tidak perlu khawatir ya guys ya, kalau kita mengeluarkan uang, material, atau sesuatu untuk membantu orang lain, maka anggaplah itu sebagai sedekah. Jadi jangan mengharapkan kompensasi ya, atau mengharapkan balasan ya, karena secara otomatis ya, alam semesta akan memberikan balasan sesuai dengan perbuatanmu ya. Ketika kamu di masa sulit, ketika kamu berada dalam situasi yang genting, tiba-tiba saja pertolongan itu ada dari alam semesta ya. Tiba-tiba pertolongan itu ada dari Tuhan ya, melalui alam semesta ini ya. Sehingga kamu jadi tertolong ya, sehingga kamu tidak lagi mengalami kesulitan, dan kamu tidak tahu kok bisa ada yang membantu kamu ya, secara tiba-tiba. Ada materi rezeki yang datang ke kamu ya ketika kamu berada dalam situasi genting atau sulit. Padahal itu adalah buah karma baikmu di masa lalu, karena kamu sudah pernah berbuat baik kepada sesama makhluk ya di muka bumi ini. Kamu pernah melakukan hal yang baik sebelumnya ya, dan secara otomatis alam semesta akan memberikan balasan yang sepadan dengan perbuatan atau amal baikmu itu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Next, di sini pesannya lagi ada be in the presence and dream of the future. When we dream, everything is possible. Di sini kamu harus hidup di masa ini, di saat ini, di waktu ini, sekarang ini. Jadi kamu jangan terlalu banyak mengharapkan segala sesuatu yang tinggi atau muluk ya guys ya. Santai saja, slow down saja. Walaupun kamu memiliki cita-cita, impian, harapan, keinginan untuk bisa terwujud, itu sah-sah saja. Tidak apa-apa. Silahkan kamu memiliki impian. Kamu bisa membuat daftar atau list impian kamu yang ingin kamu wujudkan. Cita-cita yang ingin kamu wujudkan bisa kamu tuliskan ya guys ya, dalam suatu daftar ya. Tapi bukan berarti kamu harus tergesa-gesa untuk bisa mewujudkannya. Nikmati prosesnya ya, kamu perlu berproses dan selalu ada timing, ada waktunya. Kapan semua itu akan bisa terwujud ya, satu persatu impianmu akan terwujud menjadi nyata, namun kamu harus bekerja keras dan berproses terlebih dahulu ya. Ketika kamu bermimpi ya, maka segala sesuatu yang kamu impikan itu kemungkinan berpotensi akan terwujud. Jadi kamu jangan khawatir. Yang penting secara konkret atau secara nyata kamu bisa menunjukkan komitmen kamu dalam usaha kamu untuk bisa mewujudkan apa yang kamu impikan ya. Jadi hal terbaik yang bisa kamu lakukan untuk bisa mewujudkan impian kamu adalah action. Aksi, ambil aksi ya. Ambil tindakan. Mulai bergerak, mulai jalan, mulai melangkah untuk bisa mewujudkan apa yang kamu impikan di masa yang akan datang. Impian itu sudah ada di masa yang akan datang. Di masa depan impian kamu itu sudah bisa kamu raih ya. Namun untuk saat ini kamu perlu hidup pada saat ini dan berusaha
untuk bisa mewujudkannya ya. Jadi kamu jangan khawatir ya guys ya, impian kamu itu berpotensi untuk bisa terwujud ya. Apa yang kamu lakukan sekarang ini, saat ini, detik ini, itulah yang akan menjadi gambaran masa depan kamu. Semuanya tergantung daripada aksi kamu. Jadi kalau kamu ingin mewujudkan impian kamu, itu bisa loh guys ya. Bisa dimulai dari sekarang, yaitu dengan mengikuti jalannya, alurnya, dan mau berproses. Sehingga apa yang kamu impikan, apa yang kamu cita-citakan, itu bisa terwujud nanti di masa yang akan datang. Namun di sini kamu pesannya harus sabar ya. Sabar, tetap berusaha, dan selalu berdoa ya. Selalu melibatkan semesta ya, selalu melibatkan Tuhan dalam setiap pergerakan kamu, dalam setiap usaha kamu. Maka kemungkinan besar apapun yang kamu impikan, apapun yang kamu cita-citakan itu bisa terwujud, benar-benar terwujud menjadi suatu kenyataan ya guys ya. Oke guys, ini aja ya pesan buat kamu. Sekarang kita akan reading ke file 2. Hai file 2, ini file kamu ya. Buat kamu yang pilih file kedua dengan ini tandanya bunga mawar kampung ya, berwarna pink. Harum sekali. Oke guys, di sini ada 2 file ya, seperti biasa. Ini file untuk reading situasi dan energinya, yang ini file untuk reading pesannya ya. Sekarang kita akan mulai lihat di sini ada apa aja di file kedua. Oke, aku sudah shuffle sebelumnya ya guys. Di sini ada Eight of Pentacles, lalu ada Queen of Cups, ada The Lovers, ada Four of Cups, ada Five of Wands, ada Seven of Swords, ada Seven of Pentacles, ada Eight of Swords, ada Six of Cups, and the last one ada Temperance. Well guys, sebelum kita reading ya, aku mau scanning zodiak-zodiaknya dulu ya guys ya. Well, di sini guys ya, zodiak-zodiaknya ini ada yang berasal dari Air Signs, Aquarius, Gemini, and Libra. Ada juga dari Water Signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada juga dari Earth Signs, Virgo, Taurus, and Capricorn. Oke, ada juga dari Air Sign, udah ya, dari Fire Signs ini ya, Aries, Leo, and Sagittarius. Semua zodiak ada di sini ya, ngumpul semuanya. So no worry, your zodiacs are here. Oke guys ya. Namun di sini energi yang strong, energi yang strongest, terkuat ya untuk file kedua ini ya, berasal dari zodiak Gemini and Sagittarius. Oke. Well, sekarang kita akan mulai reading apa yang membuat orang terkesan sama kamu. Ya, di sini dimulai dari Eight of Pentacles ya. Orang-orang terkesan sama ketekunan kamu ya guys ya. Kamu yang pilih file kedua adalah orang yang tekun ya. Di sini tekun dalam bekerja, dalam berusaha, dalam belajar ya. Mungkin beberapa dari kamu adalah seorang pelajar, bisa juga beberapa dari kamu adalah seorang pekerja, atau juga ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga juga termasuk pekerjaan ya guys ya. Mungkin ini karena kamu ngurus anak, ngurus suami ya, ngurus rumah. Namun kamu melakukannya dengan energi yang besar ya, artinya membutuhkan energi yang besar. Pekerjaan kamu itu membutuhkan energi yang besar. Dan kamu giat ya, dan kamu di sini tekun ya dalam mengerjakan pekerjaanmu itu ya. Di sini kamu adalah orang yang konsisten ya, kamu selalu rutin dalam melakukan segala sesuatu itu ya. Kamu di sini beberapa dari kamu tuh orangnya monoton juga ya, tidak bosan dalam mengerjakan rutinitas kamu gitu loh guys ya. Kamu bisa survive, bisa bertahan dengan situasi yang sama ya,
dengan pekerjaan yang sama, itu kamu bisa betah. Mungkin saja ya, kamu mencintai pekerjaan kamu ini, dan beberapa dari kamu itu memiliki pekerjaan yang mana pekerjaan kamu itu adalah hobi kamu juga ya. Jadi kamu di sini ya orangnya tekun. Nah, dan orang-orang yang tahu mengenai pekerjaan kamu, keseharian kamu, aktivitas kamu itu terkesan dengan gaya kamu bekerja, cara kamu bekerja, dan ketekunan kamu dalam mengusahakan sesuatu ya. Kamu adalah sosok pekerja keras memang di sini ya. Kamu ini juga orangnya jeli, teliti ya, suka mengamati ya. Kamu termasuk orang yang detail juga, rapi juga, tidak mau sembarangan ya. Beberapa dari kamu juga perfeksionis di sini ya guys ya. Jadi kalau pekerjaan tidak selesai atau ada yang kurang, ada yang tidak beres, itu kamu tidak mau ya. Kamu menginginkan pekerjaan yang benar-benar bisa selesai dan endingnya itu perfect ya, bagus, tidak ada kesalahan, tidak ada yang salah. Nah seperti itu loh guys ya. Jadi kamu yang pilih file kedua ini ya, orang-orang terkesan dengan ketekunan kamu dalam bekerja. Nah, seperti itu. Oke, next, apa yang membuat orang terkesan? Di sini orang terkesan dengan keramahan kamu ya. Kamu yang pilih file kedua ini adalah orang yang sangat welcome ya, ramah terhadap siapa saja ya, baik itu kenalan lama atau kenalan baru ya. Sama orang baru, kamu ini tidak sungkan untuk menegur terlebih dahulu atau tersenyum ya. Kamu ini orang yang sangat welcome terhadap siapa saja ya guys ya. Kamu tidak pernah membeda-bedakan orang. Kamu mau bergaul dengan siapa saja selama itu baik ya, positif, memberikan efek atau dampak yang baik dalam kehidupan kamu, maka kamu selalu welcome ya. Nah, orang-orang terkesan dengan keramahan kamu terhadap orang-orang lain. Orang-orang terkesan terhadap keramahan kamu untuk menyambut orang lain ya. Jadi kamu ini siapa aja bisa loh bergaul sama kamu, berteman sama kamu. Kamu mau temenan sama siapa aja. Kamu tidak pernah membeda-bedakan orang atau membeda-bedakan berasal dari kasta mana misalnya gitu ya, dari segi usia ya, atau dari segi material ya, kaya atau kismin. Kamu tidak mempedulikan itu. Kamu tidak mempedulikan tingkatan sosial, kamu tidak mempedulikan orang yang berinteraksi sama kamu ini adalah orang yang cantik atau biasa, berasal dari keluarga apa, backgroundnya dari keluarga apa, kamu tidak mempedulikan itu. Yang penting kamu lebih melihat karakter orang tersebut ya. Yang penting orang itu baik sama kamu gitu loh guys ya. Jadi kamu welcome banget gitu loh guys ya. Keramahan kamu ini membuat orang-orang terkesan ya. Kamu memang terkenal orang yang ramah dan welcome terhadap orang lain. Nah, seperti itu. Oke, next, apa yang membuat orang terkesan sama kamu ya? Di sini ada the lovers ya guys ya. Orang terkesan dengan cara kamu bekerja sama ya guys ya. Kamu ini bisa diajak kerja sama orangnya dan mudah sekali untuk bisa bekerja sama dengan kamu ya. Atau kamu ini bukan orang yang banyak tingkah, banyak gaya, tidak ya. Kamu adalah orang yang berkomitmen ya. Kalau dalam suatu hubungan ya, hubungan romansa, kamu ini orang yang berkomitmen. Komitmen kamu ini sangat kuat ya. Sangat kuat sekali ya. Jadi kamu ini tidak mudah berpaling, tidak mudah berkhianat juga ya. Dan itu membuat orang terkesan. Loh, kok bisa kamu itu memiliki komitmen yang kuat terhadap sesuatu atau seseorang. Kamu di sini bisa diajak bekerja sama juga ya. Jadi tidak bawel, tidak rewel, tidak banyak tingkah, tidak banyak gaya ya. Kamu apa adanya diri kamu tampil original, otentik ya, dengan apa adanya diri kamu ya. Dan kamu di sini orangnya penuh cinta, penuh kasih sayang ya. Kamu adalah orang yang setia ya. Jadi beberapa orang itu terkesan dengan kesetiaan kamu, dan beberapa orang terkesan dengan
cara kamu bekerja sama dengan orang lain yang mampu memegang teguh suatu komitmen, ya. Seperti itu. Oke, guys, next. Apa yang membuat orang terkesan sama kamu, ya? Oke. Di sini ada Four of Cups, ya. Mereka, orang-orang, terkesan dengan kamu yang mana kamu adalah orang yang bermakna dalam hidup orang lain, yang mempunyai arti, ya, dalam hidup orang lain. Maksudnya gini, ya, orang-orang tuh banyak kehilangan kamu, ya. Orang-orang yang pernah kenal sama kamu, yang pernah dekat sama kamu, ya, yang pernah menjalin komunikasi, interaksi, sosialisasi dengan kamu, ya, yang tahu siapa kamu, ya, mereka merasa kehilangan ketika kamu tidak ada bersama mereka, ya, karena kamu ini adalah tipe orang yang banyak dibutuhkan orang lain, karena kamu ini adalah penasehat yang baik, bisa dijadikan tempat curhat oleh orang lain, ya, dan mereka merasa terkesan dengan apa yang kamu sampaikan, dengan apa yang kamu katakan, ya, dengan apa yang kamu lakukan kepada mereka untuk membantu mereka keluar dari masalah, ya. Sikapmu, perilakumu, tingkah lakumu ini yang membuat orang terkesan kepadamu loh, guys, ya. Di sini orang terkesan dengan kamu yang bisa menjadi penasehat yang baik bagi mereka, ya. Orang terkesan dengan cara kamu berbicara, ya. Orang terkesan dengan apa yang kamu sampaikan, ya. Apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu katakan itu selalu teringat oleh mereka, ya, sehingga terkadang mereka kangen loh sama kamu, ya, merindukan kamu. Beberapa orang yang kehilangan dirimu, ya, yang mana kalian sudah terpisah oleh jarak dan waktu, mungkin saja kamu dipisahkan oleh suatu hal, entah itu konflik, permasalahan, atau memang kamu dipisahkan oleh semesta, ya, karena vibrasi yang berbeda. Mereka merindukan kamu loh, guys, ya, karena mereka teringat oleh kata-katamu yang sangat bijaksana, ya, yang sering menasihati mereka, memberi mereka petunjuk, petuah yang membantu mereka untuk keluar dari suatu permasalahan, ya. Mereka terkesan dengan semua yang kamu lakukan, ya, apa yang kamu lakukan untuk mereka, ya. Mereka terkesan dengan tingkah polamu dan juga karaktermu yang sangat humble dan penolong, ya. Sering membantu mereka, ya. Jadi mereka terkesan dengan kenangan lamamu, sepertinya seperti itu, ya, guys, ya. Mereka terkesan dengan potret dirimu, ya, sosok dirimu yang mengagumkan bagi mereka, karena mereka merasa kehilangan ketika kamu tidak bersama dengan mereka. Nah, seperti itu, ya, guys, ya. Oke, next, apa yang membuat mereka terkesan sama kamu? Di sini ada five of wands, ya. Mereka terkesan dengan kemampuan kamu, ya. Di sini energinya maskulin, ya, guys, ya. Beberapa dari kamu memiliki kemampuan yang luar biasa, ya, dalam hal pekerjaan atau sesuatu yang berhubungan dengan kinestetik, sesuatu yang berhubungan dengan kemampuan kinestetik, ya, kemampuan kinerja tangan, kaki, gerakan. Nah, seperti itu, ya, guys, ya. Karena beberapa dari kamu ini, ya, ada yang pernah mencapai suatu level, ya, menang dalam kompetisi atau perlombaan, entah itu lomba memasak atau lomba panco atau lomba gulat, ya, atau lomba silat, gitu, ya. Lomba lari, ya, lomba bermain layang-layang atau apapun, ya, yang terkoneksi atau terhubung dengan body atau pergerakan. Nah, seperti itu, ya, guys, ya. Mereka terkesan dengan kemampuan kamu yang mana kemampuan kamu itu bisa melampaui mereka ini, ya. Mungkin salah satu dari kamu ini pemenang sebagai the winner, ya, yang pernah memenangkan suatu kompetisi, ya. Jadi rival kamu, ya, atau saingan kamu atau
kompetitor kamu ini terkesan dengan kemampuan yang kamu miliki ya dalam hal pergerakan ya, karena kamu adalah orang-orang yang aktif dan memiliki kekuatan fisik ya, sehingga kalau kamu masuk dalam suatu kompetisi kamu berpotensi besar untuk memenangkannya. Dan yang banyak terkesan ini adalah rival kamu atau saingan kamu atau kompetitor kamu atau rekan kamu atau partner kerja kamu ya, terkesan dengan kemampuan psikal kamu ya, kemampuan fisikal kamu, yang mana di sini ada kekuatan yang membuat kamu bisa memenangkan suatu kompetisi ya. Di sini kamu memiliki power, karena power itu memungkinkan kamu untuk bisa menjadi the winner atau pemenang. Oke, next di sini apalagi apa yang membuat orang terkesan sama kamu? Di sini ada Seven of Swords ya. Beberapa dari kamu ini ya, orang terkesan dengan kecantikan kamu atau kecakapan kamu atau kegantengan kamu secara visual ya. Mungkin beberapa dari kamu ini orangnya cantik atau ganteng atau tampan, beautiful, handsome gitu ya guys ya. Mereka terkesan loh dengan wajah kamu ya. Ada juga orang yang terkesan dengan pembawaan kamu. Mungkin kamu ini ya terlihat elegan, terlihat glamour gitu ya, terlihat berkelas. Nah, seperti itu loh guys ya. Dan pertama kali mereka melihat kamu yang memiliki penampilan yang tidak biasa atau unik ya, atau penampilan yang cantik atau ganteng ini ya, itu membuat mereka terkesan ya secara visual ya. Mereka melihat dengan penglihatan bahwa memang kamu ini adalah sosok yang berbeda di sini ya guys ya. Mereka terkesan dengan penampilan kamu di sini ya. Banyak orang yang terkesan dengan penampilan kamu. Penampilan kamu yang unik atau cantik atau ganteng atau elegan ya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next, apa yang membuat orang terkesan sama kamu? Di sini ada Seven of Pentacles ya guys ya. Orang terkesan dengan kesabaran kamu. Beberapa dari kamu ini memiliki kesabaran yang tinggi dalam menunggu, menanti, menghadapi sesuatu ya. Beberapa dari kamu ini sedang berproses, lagi berproses. Namun kamu adalah orang yang sabar di sini ya. Sabar untuk berproses, sabar untuk menunggu, sabar untuk menanti ya. Kamu adalah orang yang sabar dan orang terkesan dengan kesabaranmu ini ya. Beberapa dari kamu juga di sini ada orang yang mana sedang menghadapi kesulitan ya, konflik dalam rumah tangga, konflik dalam hubungan pertemanan ya atau pernikahan gitu, tapi kamu masih mau survive, masih mau bertahan dan sabar banget kamu menghadapi kesulitan atau masalah hidupmu ini. Sabar sekali kamu menghadapi konflik yang sedang kamu hadapi saat ini, dan orang-orang yang melihat itu terkesan dengan kesabaran yang kamu miliki. Kamu kok bisa sabar, bisa sesabar itu kalau aku sudah pergi, kalau aku sudah menepi, kalau aku tuh sudah menjauh dari situ, nggak mungkin aku bertahan, kayak gitu loh guys ya. Tapi kok kamu bisa bertahan dengan situasi yang sulit seperti itu? Kenapa ya kamu itu bisa survive? Kenapa kamu bisa sesabar itu padahal kamu diperlakukan seseorang dengan buruk? Kenapa kamu bisa sesabar itu padahal orang-orang tidak menghargai kamu? Kenapa kamu bisa sesabar itu padahal mereka sudah menjahati kamu? Nah, seperti itu loh guys ya. Jadi mereka terkesan dengan kesabaran yang kamu miliki. Oke, next. Apa yang membuat orang terkesan sama kamu? Di sini ada Eight of Swords ya. Mereka terkesan dengan perhatian dan kepedulian. Di sini ada Eight of Swords ya. Mereka terkesan dengan tingkat perhatian dan kepedulian yang kamu miliki. Jadi kamu memiliki level perhatian dan kepedulian yang lebih dibandingkan rata-rata orang pada umumnya ya guys ya. Jadi kalau kamu itu memiliki suatu hubungan, entah itu pertemanan atau hubungan romansa,
Di sini kamu tuh sangat perhatian sekali ya, sangat peduli terhadap pasangan atau teman kamu atau orang-orang di sekeliling kamu yang membutuhkan pertolongan kamu saat itu. Mungkin ada yang sakit, entah itu saudara kamu ya atau anggota keluarga kamu ya. Kamu tuh sangat perhatian, sangat peduli, care banget orangnya ya. Dan perhatian serta kepedulian kamu ini membuat orang yang kamu rawat, yang pernah kamu kasih tolong ya, itu mereka terkesan loh dengan perhatian dan kepedulian yang kamu berikan kepada mereka. Nah, seperti itu. Oke, next. Apa yang membuat orang terkesan sama kamu? Di sini ada Six of Cups ya guys ya. Oke. Orang terkesan sama memori kamu. Kamu adalah tipe orang yang tidak mudah lupa atau pengingat sejati ini ya, loyal memories ya. Kamu sangat mudah untuk mengingat hal-hal detail, bahkan secara detail ya. Kamu ini orang-orang yang mudah mengingat bahkan secara detail mengenai hal-hal atau sesuatu yang pernah terjadi yang cukup berkesan di dalam hidup kalian. Itu kalian mudah sekali mengingatnya ya. Entah itu hal-hal yang manis atau hal-hal yang pahit ya, sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan ya. Bahkan sesuatu yang menyakitkan pun bisa kalian ingat sampai detail. Orang-orang sudah lupa dengan apa yang mereka lakukan terhadap kamu, tapi kamu masih ingat. Orang-orang sudah lupa apa yang telah mereka perbuat sama kamu, tapi kamu masih ingat dan kamu mampu menceritakan itu secara detail di sini ya guys ya. Nah, jadi orang-orang terkesan dengan memori kamu ya, yang mampu mengingat segala sesuatu itu dengan detail, sehingga sebagian orang menganggap bahwa kamu adalah orang yang pendendam ya, karena tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi di masa lalu. Padahal bukan seperti itu ya guys ya. Kamu hanya memiliki memori yang kuat ya, dan kamu tidak bisa melupakan itu. Kamu bisa memaafkan seseorang atau orang lain atau orang yang pernah berbuat salah, tapi kamu tidak bisa melupakannya ya. Setiap momen itu selalu terpotret jelas di dalam pemikiran kamu, di dalam memori kamu. Jadi kamu tidak mudah melupakan semua hal yang terjadi. Kamu bisa mengingatnya ya, karena kamu memang memiliki ingatan yang kuat di sini. Jadi orang-orang pada terkesan dengan memori yang kamu miliki. The last one, apa yang membuat orang terkesan sama kamu? Di sini ada Temperance ya. Orang terkesan sama kehidupan kamu yang sangat simple. Kamu memiliki kehidupan yang sederhana, yang mana kamu itu mengalir apa adanya, tidak pernah memaksakan segala sesuatu memang harus terjadi, itu tidak ya. Kamu itu santai mengalir saja ya dengan apa adanya, dan itu membuat orang terkesan ya dengan kamu yang bisa hidup begitu santai dan mengalir apa adanya. Beberapa orang juga terkesan dengan kamu yang bisa menyeimbangkan kehidupan kamu ya. Kamu selalu berusaha untuk membuat kehidupan kamu menjadi balance untuk segala aspek ya, entah itu aspek hubungan ya, ekonomi, kesehatan dan sebagainya ya. Kamu mencoba untuk membagi segala sesuatu itu untuk bisa mendapatkan porsi yang sama di sini ya guys ya. Dan kamu selalu mengalir dalam kehidupan ini ya dengan mengikuti arus kehidupan apa adanya, tidak pernah memaksakan segala sesuatu atau memaksakan kehendak sesuai dengan keinginan atau ekspektasi kamu, tidak ya. Kamu selalu mengikuti arus, mengalir apa adanya, dan itu membuat orang terkesan sama kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke guys, itu aja ya readingan buat kamu yang pilih file kedua. Sekarang kita akan reading oracle-nya. Oke guys, ini oracle buat kamu ya yang pilih file kedua dengan tanda bunga mawar kampung berwarna pink. Oke, di sini pesannya buat kamu ya. Ada the heart of the matter, kemudian ada head pension juga ya guys ya. Nah, di sini the heart of the matter, there is more going on than meets the eyes ya. Jadi beberapa dari kamu di sini ya, terkadang itu memiliki konflik dalam batinmu sendiri ya. Mungkin ada meninggalkan
trauma ya, rasa traumatis terhadap suatu potret, suatu kejadian yang menyakitkan di masa lalu ya, sehingga apa yang kamu pikirkan seringkali itu bertentangan dengan apa yang hati kamu katakan. Nah, seperti itu loh guys ya, aku nangkapnya di sini ya. Jadi sebaiknya kamu berusaha untuk menyelaraskan, menyeimbangkan ya antara hati dan pikiran kamu ya, agar bisa nemu satu kata, satu kunci, satu solusi ya yang benar-benar bisa membantu kamu ya untuk maju, untuk melangkah maju ke depan ya guys ya. Karena aku merasa bahwa kamu agak ragu dengan diri kamu sendiri, potensi kamu, kemampuan kamu. Walau kamu memiliki kemampuan yang luar biasa, walau kamu adalah orang yang punya potensi ya, tapi kalau kamu ragu, meragukan dirimu sendiri, maka potensi kamu, kemampuan kamu tidak bisa jalan gitu loh guys ya. Jadi kamu saat ini belajarlah untuk bisa menyeimbangkan pikiran dan hati kamu ya, untuk bisa menyatukan keduanya agar kamu benar-benar bisa melangkah ya, agar kamu bisa mengambil suatu keputusan yang mana itu sangat berguna ya untuk kehidupan kamu di masa mendatang. Seperti itu loh guys ya. Jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk memutuskan ya. Pikirkan baik-baik, pertimbangkan segala sesuatunya itu dengan baik ya, dan ikuti juga apa kata hatimu ya. Selaraskan keduanya agar kamu bisa menemukan sesuatu yang benar-benar kamu cari selama ini dalam hidup kamu ya guys ya. Seringkali ya aku merasakan bahwa hati dan pikiran kamu itu bertentangan loh guys ya. Hati kamu bilang A, tapi pikiran kamu bilang B. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak nyatu ya, tidak union ya, tidak bisa selaras, sehingga menimbulkan sifat atau sikap keraguan, muncul suatu keraguan dalam diri kamu ya. Kamu mau A atau B, pilih jalan kanan atau kiri ya, seperti itu loh guys ya. Jadi belajarlah mulai sekarang ya untuk menyeimbangkan. Kalau punya waktu, kamu perlu menenangkan diri, meditasi. Nah ya, untuk bisa membuat hati dan pikiran kamu itu selaras ya, agar benar-benar kamu tahu apa misi jiwa kamu, tujuan hidup kamu itu apa, arah hidup kamu itu mau dibawa kemana ya, sehingga tidak ada lagi keraguan yang membuat kamu menjadi takut untuk melangkah ya. Nah, seperti itu loh guys ya, di sini pesannya. Kemudian di sini ada have patience juga ya guys ya. Have patience, love is patience and kind always ya. Cinta adalah kesabaran dan kebaikan selalu ya. Jadi di sini pesannya buat kamu, bersabarlah. Kamu harus memiliki rasa sabar, memupuk kesabaran ya. Kamu harus jadi orang yang sabar ya dalam menghadapi setiap konflik yang datang dalam hidupmu ya. Karena aku rasa yang file kedua ini ya sering sekali berkonflik, tidak hanya ada konflik di luar ya, konflik eksternal, tapi juga konflik internal dalam dirimu sendiri ya. Di dalam dirimu sendiri sering berkonflik antara pikiran dan hati kamu tadi ya, tidak nyatu, tidak selaras ya, sehingga kamu bingung apa yang harus kamu lakukan, sehingga sering muncul keraguan, dan itu menyebabkan adanya ketakutan-ketakutan, sehingga kamu ingin melangkah itu tidak bisa ya, tersendat-sendat, jadi stuck gitu loh guys ya, karena kamu ragu dan takut untuk melangkah, takut salah ya, takut tidak bisa, takut ini, takut itu. Nah, seperti itu loh guys ya. Jadi kamu di sini pesannya ya, selain kamu berusaha untuk menyelaraskan kedua hal yang ada pada dirimu, yaitu pikiran dan hati kamu, kamu juga harus bersabar di sini ya guys ya. Kamu harus sabar dalam melangkah, berproses ya, menghadapi segala sesuatu ya, termasuk tantangan dalam hidupmu ya. Karena setiap kamu berproses, itu selalu ada tantangan atau rintangan yang datang ke kamu, dan kamu harus bisa untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada ya guys ya. Jangan ragu, jangan takut, tetap maju, tetap berusaha untuk bisa menyelesaikan apapun kondisinya, apapun situasinya ya. Setiap masalah itu selalu ada solusinya, setiap pintu selalu ada kuncinya, kuncinya yaitu solusinya ya. Jadi kamu harus menemukan kunci dari permasalahanmu ya. Setiap konflik itu pasti akan ada endingnya, berakhir ya. Setiap konflik itu pasti akan berakhir, dan endingnya itu tergantung daripada bagaimana kamu menyikapinya ya. Kamu harus belajar untuk bisa lebih bijaksana lagi dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi di sekitar kamu ya, di dalam circle kamu, dalam kehidupan kamu ya.
kamu berdealing dengan orang-orang toksik kah, atau kamu berdealing dengan orang-orang yang positif, kamu harus bisa membawa diri ya guys ya. Kalau dengan orang-orang toksik, kamu harus bisa mengantisipasi agar mereka tidak bisa lagi memanfaatkan kamu atau memberikan kerugian ke kamu ya. Kamu harus bisa mengantisipasinya. Kalau dengan orang-orang yang positif, dan satu vibrasi, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan ya. Kamu hanya perlu menyelaraskan energimu ya, agar kamu bisa berpartisipasi, berinteraksi dengan baik, dan bersosialisasi dengan mereka, sehingga bisa menghasilkan kerjasama yang benar-benar win to win ya, saling menguntungkan, yang mana saling support juga ya, kamu dan mereka. Nah seperti itu loh guys ya, sehingga kehidupan kamu dan mereka pun bisa ya memberikan keuntungan dan kebaikan pada kehidupan masing-masing. Nah seperti itu. Jadi kamu di sini pesannya ya mesti bersabar. Kesabaran adalah salah satu bentuk cinta, dan kebaikan juga merupakan bagian daripada cinta ya. Selalu seperti itu ya guys ya. Gunakan kesabaranmu ketika kamu ingin mengendalikan situasi, kondisi, maupun mood kamu, perasaan kamu ya. Kamu harus bisa menstabilkan emosi kamu di sini ya, ketika kamu berkonflik atau menghadapi suatu permasalahan. Jangan menyerah dengan situasi dan kondisimu saat ini ya guys ya. Apapun yang terjadi, kembali lagi kepada dirimu sendiri ya. Tenangkan dirimu, jernihkan pikiranmu, usahakan untuk bisa mengkontrol situasi dan perasaanmu ya. Kendalikan selalu emosimu agar bisa tetap pada jalur atau jalannya, sehingga kamu mengerti ya guys ya, apa yang harus kamu lakukan untuk menghadapi suatu situasi yang pelik di dalam hidup kamu ya. Di sini kesabaran kamu memang banyak diuji ya guys, tapi yakinlah bahwa dengan sabar, dengan kesabaran ini kamu mampu untuk melangkah lebih maju ya, agar kehidupan kamu ini bisa lebih berkembang dan lebih baik daripada sebelumnya. Seperti itu ya guys ya. Oke guys, ini aja pesan buat kamu file kedua. Sekarang kita akan reading file ketiga. Hai file ketiga, ini file kamu. Buat kamu yang pilih file ketiga dengan tanda bunga air mata pengantin berwarna pink. Oke, ini file kamu ya. Ada apa di file ketiga? Mari kita cek ya. Oke, di sini ada Death, ada Eight of Wands, next ada Nine of Cups, ada Ten of Cups, lalu ada Six of Cups, ada Five of Wands, ada Three of Cups, ada Six of Pentacles, ada the Emperor, and last one is ada Eight of Pentacles. Well guys, sebelum kita reading, aku scanning dulu ya zodiak-zodiak yang ada di file terakhir atau file ketiga ini ya. Wah, ada apa aja di sini? Di sini zodiak-zodiak yang ada di file ketiga ini berasal dari elemen fire signs ya, Aries, Leo, and Sagittarius. Ada juga dari water signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada juga dari earth signs, Virgo, Taurus, and Capricorn. Ya, itu aja ya guys ya. Oke, selebihnya ada zodiak yang strong atau kuat di sini ya. Ini berasal dari zodiak Aries dan juga ada dari Scorpio. Oke guys ya. Well, sekarang kita akan mulai reading apa yang membuat orang terkesan sama kamu ya. Di sini Death. Di sini ada Death ya guys ya. Orang terkesan dengan perubahan kamu ya. Beberapa dari kamu ini mampu untuk bertransformasi, melakukan suatu perubahan ya, perubahan dalam hidup. Orang-orang menilai kamu sekarang ini kamu lebih baik loh kondisinya, situasinya, penampilannya daripada yang kemarin-kemarin ya. Kemarin-kemarin mereka melihat kamu itu sama aja ya, kayak stuck, kayak begitu-begitu aja. Sekarang tuh kayak lebih fresh, lebih segar kelihatannya ya. Lebih berbeda juga ya, different. Jadi kamu ini ya
orang-orang terkesan dengan perubahan yang kamu buat, perubahan yang kamu ciptakan, perubahan yang kamu bangun, ya. Mungkin dari segi penampilan kamu ini lebih cantik daripada sebelumnya, lebih ganteng daripada sebelumnya, lebih trendy dari sebelumnya, lebih stylish daripada sebelumnya, lebih fashionable daripada sebelumnya. Itu secara penampilan atau performance, ya. Kemungkinan ya secara performa. Kemungkinan juga ya nih ya, secara mental ya, kamu mungkin lebih kuat daripada sebelumnya. Secara karakter di sini, secara sifat ya, karakter kamu tuh lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin kemarin-kemarin kamu orangnya emosional banget, temperamen gitu. Sekarang kayaknya udah mendingan ya, tidak pemarah lagi ya, kuranglah pemarahnya. Nah seperti itu ya. Mungkin kemarin-kemarin kamu menjadi seorang people pleaser yang suka menyenangkan hati orang lain. Sekarang kamu udah mulai tegas, baik itu terhadap dirimu sendiri maupun terhadap orang lain. Nah seperti itu, dan orang-orang terkesan dengan perubahan yang kamu buat seperti ini ya guys ya. Oke, next, apa yang membuat orang terkesan? Di sini ada Eight of Wands ya. Orang terkesan dengan cara kamu berbicara ya. Cara kamu berbicara ini sangat unik ya. Jadi ada beberapa dari kamu itu yang memakai logat, entah itu logat dari daerah kamu ya, atau logat dari bahasa ibu kamu kayak gitu. Jadi ada logat yang unik yang sering mereka dengarkan, atau ada jargon, ada kata tertentu yang sering kamu ucapkan yang menjadi ciri khasnya kamu gitu. Jadi kamu tuh kayak spesial ya, komunikasinya itu kayak beda dari yang lain. Jadi ada nada, intonasi yang mana itu mengingatkan orang-orang tentang kamu ya. Kalau berbicara kamu itu kayak gini gitu loh ya, jadi beda banget dengan orang lainnya ya. Dengan orang-orang lainnya kamu tuh beda cara berkomunikasi, cara kamu menyampaikan sesuatu, cara kamu berbicara itu beda. Ada logat tertentu yang kamu pakai, ada intonasi tertentu yang kamu gunakan ya. Nah seperti itu, jadi orang terkesan dengan cara kamu berkomunikasi ini ya guys ya. Seperti itu ya guys ya. Oke, next, apa yang membuat orang terkesan sama kamu? Di sini ada Nine of Cups ya. Orang terkesan dengan kesigapan kamu ya. Kamu adalah orang yang aktif, tangkas ya, yang siap siaga. Jadi kamu ini orang yang dapat diandalkan juga ya guys ya. Jadi kalau orang minta tolong, minta bantuan, kamu tuh cepat gitu. Jadi nggak menunda ya, siap siaga ya, segera gitu loh guys ya. Jadi bukan yang nanti dulu deh, nanti aja deh, aku malas, nanti aja. Enggak, kamu bukan seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu yang urgent gitu, kamu cepat. Jadi kamu adalah orang yang tangkas ya, ringkas, aktif ya. Kalau bergerak tuh cepat ya, selalu ready, siap siaga. Dan ini yang membuat orang terkesan sama ketangkasan kamu ya. Orang terkesan dengan ketangkasan kamu ini loh guys ya. Mungkin beberapa orang pernah kamu tolong ya, atau beberapa orang pernah melihat aksi kamu ya, keterampilan kamu ya, yang begitu tangkas, yang begitu cepat dalam menanggapi sesuatu atau dalam merespon sesuatu, dan itu membuat orang terkesan loh guys ya. Oke, next, apa lagi yang membuat orang terkesan sama kamu? Di sini ada Ten of Cups ya. Orang terkesan dengan keceriaan kamu. Orang terkesan dengan pembawaan kamu ya guys ya. Beberapa orang dari kamu ini ya adalah orang yang ceria. Beberapa dari kamu adalah orang yang adaptif atau orang yang mudah beradaptasi ya. Jadi apapun lingkungannya, apapun circle-nya, kamu itu mampu beradaptasi dengan beraneka ragam orang. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi kamu bisa membawa diri gitu loh guys ya. Jadi kalau kamu berinteraksi sama orang dewasa cocok, sama anak kecil bisa, sama orang muda oke, sama orang yang lebih tua no problem, kayak gitu loh guys ya. Jadi kamu bisa, serba bisa lah ya, terutama dalam berinteraksi, dalam beradaptasi, dalam bersosialisasi, ini kamu hebat ya. Kamu bisa membawa diri, pembawaan diri kamu ini yang begitu fleksibel dan adaptif itu membuat orang terkesan ya. Karena tidak semua orang bisa seadaptif dan sefleksibel kamu ini ya guys ya. Kamu orang yang ceria, kamu orang yang memahami perasaan orang lain, memahami situasinya, bisa berkolaborasi juga, ya bisa berinteraksi dengan baik, bahkan mampu untuk berpartisipasi dalam suatu acara kah, ya,
atau rombongan, grup ya, komunitas atau circle tertentu ya, kamu bisa ikut berpartisipasi di dalamnya dan kamu mudah untuk bisa berkolaborasi dengan mereka ya. Karena kamu adalah orang yang mudah beradaptasi dengan orang-orang yang berbeda dan dengan situasi atau kondisi tertentu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next. Apa yang membuat orang terkesan sama kamu? Di sini ada Four of Cups ya. Orang terkesan dengan pertolongan kamu atau bantuan yang pernah kamu suguhkan ya. Jadi beberapa dari kamu ini memiliki jiwa penolong ya. Kamu adalah orang yang suka menolong, suka membantu orang lain. Kamu juga orang yang tidak tegaan di sini ya guys ya. Jadi kamu tidak sungkan, tidak segan untuk membantu orang di sini. Oleh karena itu, orang-orang yang pernah merasakan bantuan atau pertolongan kamu terkesan dengan cara kamu yang sangat humble dan efektif dalam membantu orang. Jadi kalau membantu orang kamu tuh tidak tanggung-tanggung, tidak setengah-setengah ya. Kalau membantu orang benar-benar mau membantu orang ya. Benar-benar kamu full power. Nah, seperti itu ya. Benar-benar kamu pengen secara maksimal untuk bisa memberikan yang terbaik, apa yang bisa kamu kasih, apa yang bisa kamu lakukan untuk benar-benar membantu orang yang lagi membutuhkan atau yang sedang urgent, kayak gitu loh guys ya. Jadi orang-orang pada terkesan dengan bantuan atau pertolongan kamu yang pernah kamu berikan kepada mereka. Nah, seperti itu ya guys ya. Next, apa yang membuat orang terkesan sama kamu? Di sini ada Five of Wands ya. Orang terkesan dengan keberanian kamu di sini ya guys ya. Beberapa dari kamu ini adalah orang yang sangat pemberani ya. Kamu selalu maju paling depan, berada di garda depan ketika ada terjadi suatu konflik ya dalam suatu hubungan ya. Entah itu dalam pertemanan ya atau dalam hubungan keluarga ya. Jika keluarga kamu diganggu ya, diusik atau diperlakukan dengan buruk, itu kamu tidak bisa terima dan kamu berada di garda depan ya untuk membela orang-orang yang tertindas ya atau orang-orang yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Nah, seperti itu ya guys ya. Apalagi kalau keluarga kamu ini yang bermasalah atau berkonflik ya, atau ada orang yang memperlakukan keluarga kamu dengan buruk, tidak baik ya, kamu tuh tidak bisa terima. Kamu akan membela keluarga kamu ya, apapun taruhannya. Nah, seperti itu ya. Kayak kamu tuh benar-benar gentleman ya guys ya, benar-benar pemberani betul ya, karena kamu merasa benar ya, karena di sini posisinya kamu yang benar ya, tidak salah ya. Jadi kamu ini akan memunculkan sisi keberanian kamu, gentleman kamu, kalau memang pada posisinya kamu itu ada di pihak yang benar. Nah, seperti itu. Kamu juga tidak mau membela yang salah. Kalau ada sesuatu yang salah, kamu tidak mau bela ya. Kamu tidak akan berpihak pada sesuatu yang salah, tapi kamu berpihak pada sesuatu yang benar. Itu yang membuat kamu ya jadi berani. Itu yang memunculkan keberanian kamu di sini ya guys ya. Jadi orang-orang terkesan pada keberanian yang kamu miliki dalam membela kebenaran dan keadilan di sini ya guys ya. Oke, next, apa yang membuat orang terkesan sama kamu? Di sini ada Three of Cups ya. Orang terkesan dengan cara kamu, gaya kamu dalam bersosialisasi ya, atau dalam berinteraksi ya. Jadi kamu ini orang yang senang bersosialisasi ya. Beberapa dari kamu, sebagian besar itu orang yang senang bersosialisasi. Meskipun kamu adalah orang yang introvert atau pendiam sekalipun, sebetulnya dalam hati kamu, kamu senang untuk bersosialisasi ya. Karena di sini ya, beberapa orang itu memiliki circle atau komunitas tertentu ya, yang mana ada beberapa orang yang menjadi teman kamu dan mereka tahu siapa kamu, karakter kamu, bagaimana segala hal tentang kamu, dan mereka terkesan dengan cara kamu yang di sini ya, kamu itu orang yang solid, kamu punya solidaritas yang tinggi terhadap teman ya. Ibarat kata senang sama senang, susah sama susah, makan sama makan, tidak sama tidak, kayak gitu loh guys ya, kayak sama-sama gitu loh, kayak sama-sama ya. Jadi kamu itu tidak mau yang serakah ya, menikmati segala sesuatu itu sendiri, tidak mau ya. Kamu mau berbagi sama teman ya, makan sama makan gitu ya, senang sama senang, kita kayak gitu loh guys ya. Jadi kayak solidaritasnya itu tinggi banget ya, kesetia kawanannya itu tinggi banget, solid banget sama teman ya. Nggak mau meninggalkan teman di saat sulit atau susah ya, tidak mau meninggalkan rekan atau teman di saat susah.
atau dalam keadaan sulit, tidak mau ya, kamu selalu ada buat mereka ya. Dan itu membuat mereka jadi terkesan dengan cara kamu yang bisa berteman dengan hati yang loyal. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi orang terkesan dengan cara kamu berkomitmen, orang terkesan dengan cara kamu menjalin suatu hubungan, orang terkesan dengan cara kamu berinteraksi atau bersosialisasi dalam suatu circle atau komunitas. Nah, seperti itu. Oke, next, apa yang membuat orang terkesan sama kamu? Di sini ada Six of Pentacles ya. Orang terkesan di sini orang terkesan sama kamu yang dermawan ya guys ya. Orang yang suka memberi. Kamu juga orang yang loyal ya, tidak pelit ya. Kamu suka memberi, kamu suka ngasih sesuatu ya, terutama kepada orang yang membutuhkan, dan itu membuat orang terkesan dengan sikap kamu yang dermawan ini ya guys ya. Nah, seperti itu. Oke, next. Apa yang membuat orang terkesan sama kamu? Di sini ada The Emperor ya. Orang terkesan sama style atau gaya kepemimpinan kamu ya. Karena sebagian besar dari kamu ini memiliki kebijaksanaan dalam diri dan kamu cocok sebagai seorang pemimpin. Beberapa dari kamu berbakat memang ya menjadi seorang pemimpin ya. Ketika kamu memimpin suatu komunitas atau circle tertentu ya. Ketika kamu memimpin suatu grup atau komunitas tertentu, terlihat banget bakat kepemimpinan kamu ini keluar, dan itu membuat orang merasa nyaman dengan zona yang mana di situ kamu memimpin, yang mana kamu memimpin orang-orang ya di circle itu ya, dan orang-orang merasa bahwa ya memang kamu ini cocok atau pantas menjadi seorang pemimpin karena kamu adalah orang yang bijaksana. Oleh karena itu mereka terkesan dengan cara kamu memimpin, style kamu, gaya kamu memimpin itu sangat membuat mereka itu terkesan ya menjadi sosok yang bisa diteladani. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, and the last one, apa yang membuat mereka terkesan? Di sini ada Eight of Pentacles. Orang terkesan dengan kamu yang begitu giat dalam bekerja ya, rajin dalam mengusahakan sesuatu ya guys ya. Di sini kamu adalah sosok yang pekerja keras ya. Di sini apapun profesi kamu, termasuk ibu rumah tangga ya. Jadi orang-orang terkesan dengan kamu ini yang selalu berusaha untuk mengusahakan sesuatu agar bisa jadi, agar bisa berhasil, agar bisa sukses kayak gitu loh guys ya. Apapun yang kamu kerjakan ini sepertinya selalu berhasil gitu loh guys ya, dan orang-orang terkesan dengan hasilnya ya, hasil kerja kamu ini bagus gitu loh guys ya. Sebagian besar dari kamu ini ya kalau mengerjakan sesuatu itu hasilnya bagus, dan orang-orang terkesan dengan hasil karya kamu ya, dengan produk kamu, dengan apa yang kamu hasilkan ya. Orang-orang terkesan dengan cara kamu yang mampu untuk menghasilkan sesuatu ya, yang begitu giat untuk mengusahakan sesuatu dari nol sampai jadi, dari nol sampai selesai ya. Dan memang hasil karya kamu atau apa yang kamu buat itu memang hasilnya benar-benar bagus dan maksimal ya, karena kamu adalah seorang pekerja keras, dan beberapa dari kamu memang orang yang perfeksionis juga ya guys ya. Kamu selalu mengusahakan yang terbaik dalam hidupmu ya, termasuk dalam pekerjaan atau apa yang sedang kamu usahakan. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu yang pilih file ketiga. Sekarang kita akan reading oracle-nya. Hai guys, ini dia oracle buat kamu yang pilih file ketiga ya. Ada apa aja pesannya dari universe for you? Oke, from the universe for you ada love who you are. Kemudian ada like attracts like. Love who you are divine, delightful, and deserving of the wonderful things life has to offer. Jadi di sini pesannya ya guys, kamu perlu bersyukur, mensyukuri apa yang kamu dapatkan dalam hidup ini, apa yang kamu miliki dalam hidup ini, termasuk kualitas dirimu ya. Semesta telah memberikan kamu berbagai bakat atau potensi ya, keunikan, dan juga hal-hal yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Di sini pesannya kamu mesti mencintai dirimu sendiri ya, lebih mencintai dirimu sendiri. Siapa kamu, apapun kamu, terima dirimu apa adanya. Kamu adalah seseorang yang
memiliki cahaya, yang mana kamu memiliki potensi besar yang dapat menarik hal-hal baik dan keberuntungan masuk ke dalam hidupmu. Kamu adalah seseorang yang memang pantas untuk mendapatkan kebaikan dalam hidupmu. Kehidupan menawarkanmu dengan aneka ragam pilihan, dan kehidupan memberikanmu apa yang kamu butuhkan saat ini. Jadi, kamu harus banyak bersyukur ya guys, dan kamu mesti mencintai dirimu sendiri. Dengan kamu lebih mencintai dirimu sendiri, maka akan ada hal-hal yang menyenangkan, hal-hal baik, segala sesuatu yang bisa memberikan kebaikan untuk kehidupanmu di masa yang akan datang. Lalu di sini ada like attracts like. If you long for more love, be more loving. Segala hal yang kamu sukai itu akan menarik hal-hal yang kamu sukai, ya. Jadi apa yang kamu sukai dari dirimu sendiri, kamu mensyukurinya, kamu menerima apa adanya dirimu, ya. Maka itu bisa membuat kamu lebih bersinar, aura kamu lebih terpancar, ya. Karena dengan rasa suka, artinya tidak ada penolakan, justru ada penerimaan, ya. Dengan kamu bisa menerima dirimu sendiri, dengan kamu bisa menyukai dirimu sendiri, dengan kamu menyenangi dirimu sendiri, dengan kamu bisa berbahagia dengan dirimu sendiri, secara otomatis dirimu itu akan menjadi lebih menarik, ya. Menarik perhatian orang-orang, menarik hal-hal yang positif, menarik kebaikan-kebaikan untuk datang ke dalam kehidupanmu. Semakin kamu mencintai dirimu sendiri, maka semakin kamu akan mendapatkan cinta dari banyak orang, terutama orang yang kamu kasihi atau memang menjadi bagian dari kehidupanmu. Orang-orang yang menjadi bagian dari hidupmu, ya. Mereka akan semakin menyayangimu, semakin mencintaimu karena kamu sudah mampu untuk menyayangi diri sendiri. Kamu sudah mampu untuk menghargai diri sendiri. Kamu juga sudah mampu untuk mencintai dirimu sendiri. Jadi semakin kamu mencintai dirimu sendiri, semakin orang-orang yang ada di sekitar kamu itu melihat cahaya, sinar, kecerahan, aura, dan energi positif itu terpancar jelas dari dirimu. Karena energi cinta itu adalah energi positif yang akan menarik hal-hal yang positif pula untuk masuk ke dalam hidupmu dan untuk bisa memberikan kamu berbagai hal yang menarik dan baik untuk perkembangan dan pertumbuhan jiwamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini untuk kamu ya guys. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, subscribe, like, serta berkomentar di kolom komentar. Aku ucapkan sekali lagi, once again for you, thank you so much. And untuk kamu, newcomer, new subscriber baru, selamat datang, welcome to Rajkumari Tarutipator. Semoga pesan dan readingan yang aku sajikan di channel ini bisa memberikan manfaat dan kamu bisa memetik manfaat yang dapat membentuk dirimu bisa menjadi lebih baik lagi. Begitu juga bisa membuka pemikiran untuk kamu agar kamu bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Aku selalu berdoa yang terbaik untuk kamu ya guys ya. Always all the best for you. Oke, sampai jumpa lagi. Semoga Tuhan selalu melindungi kita dimanapun kita berada. See ya.